Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, selamat bergabung di webinar malam hari ini. Webinar malam hari ini merupakan webinar sharing edukasi yang saya akan sharingkan itu adalah strategi habit support resisten, ya, yang mana eh, setiap hari saya share di grup kita, ya, coding mapnya itu seperti apa. Lalu Bapak on time entry-nya pun saya update. Lalu juga hasil close-nya pun juga saya update sehingga Bapak Ibu bisa melihat performanya sendiri di grup kita, ya Bapak Ibu, ya. Dan edukasi ini memang khusus untuk grup yang ada di grup-grup kita aja. Jadi nggak untuk umum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di grup, Bapak Ibu yang bisa mengikuti webinar malam hari ini. Nah, webinar strategi ini cukup bagus menurut saya, Bapak Ibu, ya. Hasilnya pun Bapak Ibu bisa lihat, sehingga saya harapkan Bapak Ibu benar-benar fokus, ya, fokus memerhatikannya. Kalaupun ada yang kurang, ada yang belum paham, langsung ditanyakan aja. Karena mungkin ke depan webinar tentang strategi ini nanti lama lagi baru saya buat, Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu datang ke kantor, nah, itu bisa. Tapi webinarnya nanti lama lagi saya akan buat seperti itu. Jadi malam hari ini Bapak Ibu benar-benar, kalaupun nanti masih kurang paham ataupun minta diulang materinya, nanti saya akan sharing YouTube-nya, Bapak Ibu, ya. Rekaman YouTube-nya akan saya sharingkan. Nah, strategi habit support resisten ini menurut saya juga, ya, cocok dengan kita yang tipe tradingnya itu yang nggak suka stop loss. Tipe trader itu yang suka numpuk-numpukin posisi buy seperti itu. Lalu juga yang nggak suka, yang biasanya locking, dengan strategi ini mungkin bisa tahu caranya ngelepas lockingnya itu di area-area mana aja. Nah, jadi ini cukup bagus sekali, ya. Hasilnya juga sudah kita lihat sama-sama Bapak Ibu, dan bahkan yang di grup ini pun mungkin udah banyak yang mengikutinya, ya, dan sudah juga menikmati hasilnya. Nah, dengan adanya webinar ini, Bapak Ibu nggak perlu lagi nunggu-nunggu coding dari saya, nunggu sinyal dari saya. Bapak Ibu bisa eksekusi sendiri. Yang artinya strategi ini nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan mandiri sendiri tanpa harus menunggu aba-aba dari saya lagi, seperti itu. Artinya bisa jangka panjang Bapak Ibu menggunakannya. Kenapa saya bilang bisa jangka panjang? Karena support resisten ini dari zaman Jepang, bahkan zaman sebelum Jepang sampai hari ini, zaman Jokowi mau berakhir Bapak Ibu, support resisten itu ya seperti itu aja. Nah, artinya tidak ada perubahan, ya. Sekarang tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya Bapak Ibu, ya. Nah, habit support resisten yaitu strategi trading yang menggunakan dua jenis support resisten, yaitu support resisten klasik dan harmonik. Walaupun saya jelaskan kemarin itu ada 3 jenis support resisten, tapi pada umumnya saya sendiri itu hanya menggunakan 2 support resisten, Bapak Ibu. Hanya 2 jenis saja, yaitu klasik dan harmonik. Nah, dan ketika harga berada di area-area resisten, saya itu hanya fokus untuk mencari posisi sell. Jadi kalau lagi trennya up, tapi dia berada di area-area resisten, saya fokusnya cari momen sell. Jadi istilahnya seperti kayak kita tuh melawan arah tren. Tapi kita ada dasar, ada alasan dasar, yaitu harga itu di area resisten, makanya kita sell. Kan nggak mungkin harga itu naik terus tanpa ada koreksi ataupun balik arah. Nah, dan biasanya harga itu akan terkoreksi ataupun balik arah, pasti ada resisten Bapak Ibu, kalau trennya lagi naik. Nah, seperti itu.
Begitu juga ketika harga berada di area support, maka kita hanya fokus buy. Nah, ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu ingat. Jadi di area resisten kita fokus sell, di area support kita fokus buy. Oke. Nah, apa itu sih klasik support resisten? Kembali lagi ke teori. Support resisten yang klasik itulah terbentuk dari histori harga berdasarkan swing high dan swing low yang terbentuk di market. Biasanya itu ditandain dengan garis horizontal ataupun menggunakan blok warna. Nah, bagaimana cara kita supaya enak melihat swing high dan swing low-nya itu? Nah, di sini kan ada gambar Bapak Ibu. Nah, di situ kita bisa menggunakan indikator zigzag. Nanti gimana cara setting indikator zigzagnya? Nanti kita ke MetaTrader langsung Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu bisa lihat nih, setiap dia swing low seperti ini adalah support-supportnya. Ini support. Setiap dia swing high, harga kan sekarang berada di sini. Berarti ini area resisten, ini resisten, ini resisten Bapak Ibu. Saya tandain ya. Halo, Melisa? Ya. Ya. Ini adalah resisten, ini resisten, ini resisten. Nah, dan ini adalah supportnya Bapak Ibu. Ya, ini adalah supportnya. Ya, ini adalah supportnya. Jadi seperti ini aja. Jadi dengan menggunakan indikator zigzag ini lebih membantu kita sebagai yang belum terbiasa ataupun sebagai pemula untuk mencari mana sih resistennya, mana sih supportnya dengan indikator zigzag ini. Dan indikator ini hanya ada di laptop, MetaTrader laptop. Kalau di HP belum ada Bapak Ibu. Tapi kalau moving average di HP ada. Tapi kalau indikator zigzag ini hanya ada di laptop. Jadi memang saya sarankan untuk Bapak Ibu ya untuk belajar tahap awal menggambar mencari klasik support resisten ataupun harmoniknya nanti itu memang menggunakan laptop Bapak Ibu. Oke. Jelas ya sampai di sini ya klasik support resisten ya. Saya lanjut. Nah, ini adalah harmonik support resisten. Nah, apa itu harmonik support resisten? Support resisten yang terbentuk dari garis level Fibonacci, Bapak Ibu. Dari garis level Fibonacci. Dan bisa digunakan untuk menentukan all time high ataupun low pergerakan harga yang akan terjadi. Makanya, kalau contoh seperti ini, saya selesaikan dulu. Dan level Fibo yang kita gunakan itu adalah level 127,2 dan 161,8. Ibu. Ya. 161,8. Jadi contoh kalau ada pergerakan harga seperti ini, nah kalau teori Fibonacci secara umum kan di sini kan level 38, 50 ya, di sini 38, 50, 61 seperti itu. Di sini mungkin kita buy. Ya, di sini stop loss. Nah, kalau tiba-tiba memang harga naik sampai di sini, ini kan resisten klasiknya Bapak Ibu. Nah, kalau dia naik tembus resisten klasik ini di mana lagi? Resisten-resisten selanjutnya. Nah, ini adalah resisten selanjutnya itu di 127,2 dan 161,8. Cara nariknya tarik dari sini ke low ini Bapak Ibu. Maka ketemulah di sini 1272-nya. Ya. 161,8-nya. Jadi area-area inilah kita jadikan sebagai area sell. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang trader trading udah lama, yang udah belajar ke sana ke sini sih, ini sih udah paham tentang Fibonacci maupun support resisten itu. Tapi kan gimana cara kita meramunya supaya menjadi sebuah strategi yang power gitu, yang full, yang powerful seperti itu. Nah, cara tarik Fibonya Bapak Ibu, cara tarik Fibonya adalah jika ingin mencari area support,
maka tarik dari low ke high. Kalau kita ingin mencari resisten, maka tariknya dari high ke low. Contoh, lihat nih gambar Bapak Ibu. Harga kan lagi di sini nih. Jika harga ini turun, nah kita kan mungkin buy di sini ya, di area support klasik. Kalau tembus di mana? Nah ini Bu, 1272 dan 161,8. Cara nariknya mana? Dari low ke high kita tarik. Tarik aja dari low ke high. Muncullah 127,2 dan 161,8. Perlu diingat ini, kalau kita cari support, tariknya dari low ke high. Kalau kita cari resisten, dari high ke low, Bapak Ibu. Jadi, contoh seperti ini. Ya, kalau ini kemarin dia naik terus, tembus. Gimana cari? Tarik aja Fibo dari high ke low. Maka muncul di sini 1272-nya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Dapatlah resisten-resistennya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Nah, tolong di komen. Kalau ada yang belum jelas tanya, jangan malu-malu Bapak Ibu. Jelas? Atau kurang jelas? Goldnya turun Pak Ustadz karena ada ADP. Goldnya turun. Kita ada DP. Kita lihat dulu market ya Bapak Ibu ya. Nah, dia turun sini Bapak Ibu lebih bagus lagi. Kita buy aja nih di sini nanti. Ya. Area sini kita buy aja nanti. Jadi kan kita nggak bingung-bingung Bapak Ibu. Kayak saya ini kan saya udah ada harga buy, udah ada harga sell. Jadi kita nggak bingung-bingung. Seperti itu. Ini AUD USD masih. Oh USD Kanada. Nah USD Kanada nih dikit lagi sampai area sell Bapak Ibu. Ya dikit lagi sampai area sell. Sekitar 10-an pip lagi. Mudah-mudahan kena supaya ada posisi kan. Suntuk juga hari ini nggak ada posisi Bapak Ibu. Ini ada yang nanya Pak Ahmad Priyono level Vivo yang lain diabaikan. Abaikan aja Pak. Karena kalau pakai level-level Vivo yang 38, 50, 61 itu untuk nyari entry itu di tengah-tengah. Contoh, ini kan dia naik. Kita tarik nih Vibonya nih dari ini sampai ke high. Nah, kita buy-nya itu kan di 50, 61. Cuman saya kan nggak seperti itu. Ya. Bisa juga kalau kita udah jeli, udah ngerti, kita yakin kalau harganya lagi di tengah-tengah, kita yakin dia mau naik, ya kita buy aja. Sampai area resisten kita lepas buy, ganti sell. Gitu juga. Nah, ya. Kalau kita yakin dia turun nih kayak gini, kita yakin dia turun, sell aja. Di sini sell lagi, nggak ada masalah. Yang penting manajemennya Bapak Ibu. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau jelas di komen jelas Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Kalau harga nih biarin aja dulu. Ini kita buy limit ya. Mana tahu dia kena. Buy limit Bapak Ibu di sini. Saya juga tambah buy limit 0,2 di sini. Bisa naikin dikit, takut spread ya kayak kemarin. Nah, kita hitung Bapak Ibu. Jangan main ikut-ikut aja. Ini kalau dia turun sampai sini kan 28 poin. Ya, 28 poin berarti 0,1 kan $280.
Nah, kalau ini 0,2 turun sampai sini, nah, sekitar ya kita anggap 10 poin atau 15 poin. 300 tambah tambah berarti sekitar $580. Nah, kalau balance-nya 1.000, kita entry floating 500-an, mungkin kita udah locking, udah panik Bapak Ibu. Tapi kalau modal kita tuh ideal, santai aja seperti itu. Ya. Karena nggak mungkin dia nih turun-turun sampai sini, nggak mungkin. Dia pasti ada koreksi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa backtest. Kalaupun dia memang jebol, kita tunggu lagi di bawah. Nggak ada masalah. Yang penting jangan di locking ketika lotnya udah banyak. Kita bingung nanti ngelepasnya gimana. Jadi low 127 161 tuh Pak Ustadz. Iya Pak. Tinggal kita Itu tarik. apa support yang paling bawah itu Pak Ustadz ya? Iya. Support yang paling bawah dari low sebelumnya ya? Iya. Ini low kan sebelum. kalau kita kecilkan dia dekat-dekat area support juga nih Pak. Nah ini kan support juga Pak. Iya. Nah jadi itu. Jadi bisa kita gabungkan antara 1272 dan 161,8 dengan support-support klasiknya. Artinya area-area itulah area-area kita entry. Jadi nggak ada harga yang pasti gitu Pak. Makanya saya sukanya itu ya nyari harganya itu area 1272 itu harganya area patokannya gitu. Sama 161,8. Nanti cara narik-nariknya saya ajarkan. Kita materinya belum selesai. Ini karena harganya lagi kenceng, jadi kita ambil ini dulu. Nah, ini sell limitnya ini hampir kena Bapak Ibu ya. USD Kanada sih Bapak Ibu boleh ikut karena ini forex yang modal-modal kecil pun bisa ikut, yang modal-modal 3.000, 2.000 nih di forex nggak apa-apa aman. Tapi kalau di gold jangan Bapak Ibu, nanti kena mental, psikologi kita kena kalau terploting. Kecuali modalnya ideal. Ya. Ini gold. Saya pasang di ini dulu. USD Kanada. USD Kanada. USD Kanada. Ini belum kena. Belum kena. Belum ada yang kena Bapak Ibu. Ini kayak gini kan. Nah kita langsung kalau misalnya nanti M15-nya malah dia turun. Ya, ini kan udah M15-nya udah kayak mau naik. Nah, kita bisa langsung aja sell Bapak Ibu. Tanpa nunggu yang limit yang sell limitnya itu kena nggak mas. Ini kan tinggal dikit lagi aja Bapak Ibu. Sekitar nggak sampai 10-an pip juga. Nah, sell aja kalau memang itu. Kalau mau nunggu pun nggak apa-apa. Ntar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut materi ya Bapak Ibu ya. USD Kanada. Atau ini USD Kanadanya saya sell limitnya saya hapus, langsung saya sell 0,1 Bapak Ibu. Nah, udah. Ini sell limit 2-nya udah siap. Ya. Nah, goalnya biarin aja dulu. Mana tahu dia mau turun lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu diperhatikan ya, sekali lagi diperhatikan. Jadi ini kalau Bapak pun ada yang floating-floating, mungkin di itu dulu fokusnya ke sini dulu Bapak Ibu ya. Hal yang wajib dilakukan sebelum entry. Jadi kita sebelum trading itu ini hal-hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu membuat roadmap, gambar seperti yang saya lakukan, seperti yang saya share
ke grup, yaitu mencari support resisten klasik dan harmonik untuk dijadikan area buy dan sell. Jadi kita sebelum entry, sebelum trading itu kita wajib mencari area buy sama area sell-nya. Sehingga kita nggak bingung Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena kita kalau sudah kita membuat roadmap-nya, kita sudah ada, oh area buy-nya di harga-harga ini, area sell-nya tuh di area-area ini. Sehingga kita nggak pusing. Jadi kalau harga belum nyampe area itu, ya udah santai-santai aja dulu Bapak Ibu. Nah, jadi nggak perlu digas, nggak perlu dikejar, nggak perlu panikan, karena kita udah ada area-area buy, udah ada area-area sell. Trading itu kan cuma buy dan sell. Jadi kalau kita sudah ada area buy sama sell, udah aman. Nah, seperti itu. Tandai resistennya, tandain supportnya. Lalu hitung Bapak Ibu, pip resikonya itu berapa pip? Hitung sampai terjeleknya itu dia itu sampai ke level ketiga ataupun level keempat Bapak Ibu. Ya. Hitung yang paling jeleknya dia sampai level ketiga ataupun level keempat. Supaya apa? Kalau terjadi floating, kita udah tahu sebelum entry itu kita tahu kalau harga sempat naik drastis sampai ke level keempat, resisten terakhir, berapa floating kita itu berapa kita udah tahu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya. Floating kita itu berapa kita udah tahu. Begitu juga tandain juga di bawahnya itu ya. Kita misalnya mau nge-buy di support-support, hitung Bapak Ibu sampai level 161,8 itu berapa pip. Nah, itu di situ kita hitung-hitungan dagangnya harus kita kerjakan. Baru kita bisa tentukan startnya itu entry-nya pakai lot berapa. Kita sesuaikan dengan modal yang kita miliki. Kenapa saya katakan kalau di forex minimalnya itu bagusnya startnya 5.000? Karena di forex itu kalaupun jelek-jeleknya, kalau kita hitung itu jaraknya yang terlalu gede, itu paling 2.000, 1.500 Bapak Ibu. Ya, 2.000, 1.500. Nah, jadi kita nggak terlalu, psikologinya nggak kena. Nah, jangan Bapak Ibu nanya minimal modalnya berapa Pak. Kalau minimal sekali Bapak Ibu hitung. Andaikan jarak sampai 161,8 ternyata menghabiskan $1.500, ya udah Bapak deponya $1.500. Cuman kan bergetar jiwa dan raga kita Bapak Ibu. Kalau mau tradingnya seperti itu. Nah ini hal-hal yang paling penting. Yang paling penting sekali itu membuat roadmap-nya, mencari support resistennya Bapak Ibu. Sekarang kita ke chart. Contoh yang USD Kanada ini ya. Kita cari yang baru. Bentar, cari yang baru. USD Kanada. Sini USD Kanada. Oke. Ini saya hilangkan dulu. Ya. Ya. Selamat malam Pak Andi Kapela dan Ibu Tri ya. Selamat bergabung. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Anggap ini sekarang kita mau trading. Ya. Nah, tugas kita adalah mencari area-area support dan resistennya Bapak Ibu. Ini kan harga ini, berarti ini adalah area resistennya. Ingat tadi itu yang pertama kita tarik indikatornya dulu, indikator zigzag. Bapak Ibu bisa lihat di sini indikator zigzag. Depth-nya ini ubah ke 8 aja supaya dia lebih gelombang-gelombang yang kecilnya pun diikutinya Bapak Ibu. Jadi depth-nya 8, deviation dan backstep-nya ini biarin aja 53. Lalu ininya garisnya kita besarin dikit. Lalu oke. Nah, kan kelihatan nih Bapak Ibu. Ya. Ini adalah area resistennya.
Lalu untuk menandakan zona ini itu seperti apa? Bapak Ibu harus, kalau yang untuk awal harus perbesar. Nih, nih ya. Bapak Ibu ini kan height-nya nih. Puncaknya. Nih ya. Ini kan puncaknya. Nah, untuk membuat zonanya itu kayak seperti saya kan biasa pakai zona warna hijau. Bapak Ibu gambar juga low-nya. Ini kan height-nya. Ini low-nya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tarik pakai garis horizontal ini sama ini. Nah, baru kita tarik gambar. Nah, ini adalah zona resistennya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu dilatih supaya terbiasa. Udah, berarti kita sudah ada area zona sel di sini. Ya. Ini kan gambarnya nggak habis. Ini Bapak Ibu. Tuh. Ya, lalu karena ini harga udah ada di sini, tarik seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini 1272-nya. Ini 161,8-nya. Jadi sekarang ini udah bisa sell limit lagi di 161,8 pas di area supportnya, di resistennya Bapak Ibu. Jadi ini area resisten. Sell sekarang 0,1, sell limit lagi di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah ada zona-zonanya. Andai kan pun tadi pas dia naik ini Bapak Ibu, ini kan naik nih sampai kemari. Kita sell nih di sini. Ini naik, turun ini kan udah turun ya. Ini kita udah bisa take profit Bapak Ibu. Nah, kita udah bisa take profit. Ini hampat Bapak Ibu. Kita nggak usah bilang entry di pucuknya sana, entry di sini aja coba. Nah, ini ada 30 pip ya, bilanglah 25 pip. 0,1 25 dolar Bapak Ibu. Lumayan, kecil kan? Jelas ya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Contoh lagi di gold contohnya. Kita cari lagi gold ya. Kita buat dia di sini XAU USD. Di mana ke Anda? Ini dia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Masukkan dulu indikatornya. Inputnya jadi 8. Colornya ini. Nah, ini kan udah lihat Bapak Ibu. Ini adalah area support. Nah, ini adalah area supportnya. Low ke high-nya. Ya, kita tandain. Nih. Jadi sebenarnya ini udah masuk area support Bapak Ibu. Besar ya. Tuh. Udah bisa buy sini. Buy aja. Cuma kalau mau nunggu ubah ke time frame kecil aja. Kalau time frame kecilnya udah mulai muncul-muncul engulfing kah, mulai naik, baru kita mulai buy ya nggak masalah juga seperti itu. Yang penting dia masih berada di area support Bapak Ibu. Ini kan lagi kenceng-kencengnya, ya udah tunggu dulu. Mau buy sekarang pun nggak masalah juga sebenarnya. Ya, kalau dia tembus mana nih? Saya ubah ya jadi warna merah ya. Jadi cara codingnya seperti ini buat roadmapnya Bapak Ibu. Kita tarik aja Fibo-nya Bapak Ibu. Dari sini kemari. Nah, ini adalah area buy-nya lagi, ini adalah area buy-nya lagi. Nah, simple strateginya. Kita kecilin. Nah, ini kan ada area support.
Support klasik ini kan ada Bapak Ibu. Nih. Tarik, mari. Nah, ini. Ya. Jadi kita udah ada nih. Sini buy. Di sini buy lagi Bapak Ibu. Nih. Nah, di sini buy lagi. Jadi sekarang buy di 1905 misalnya. 1881, 1882 kita buy limit lagi. 1867 kita buy limit lagi. Ya. Sekarang kita hitung, andaikan harga turun sampai 1886 sampai bawah sini. Ini 38 poin. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Itu kan ada tuh tulisannya. 1, 2, 3, 4. 38.000 poin. Ya, karena ini dia 3 digit di belakang koma, dia itu setiap 1000 poin dihitung 1 poin Bapak Ibu. 1000 poin 1 poin. Jadi di sini kan 38.000. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Nah, ini itu kan ada tuh yang deretan 1975 titik itu kan harganya. Lalu di sebelahnya kan ada 9 bar. Dan di sebelahnya itu kan ada 70.177 poin. Itu artinya 70 poin Bapak Ibu. Sampai kemari tadi artinya itu adalah 38.000 sekian. Artinya 38 sampai 39 poin. Kalau 0,1 39 poin kan $390 Bapak Ibu. Ya, $390. 0,2-nya kan di sini. Sampai kemari. 15 poin, 300. Nah, 390 tambah 300, 690, $700. Kalau Bapak Ibu siap $700, langsung buy aja nih di sini, buy. Buy. Saya tadi kan udah ada buy limit. Nah, seperti itu. Langsung buy. Di sini buy 0,2. Nggak kelihatan ya. Dulu saya ubah. Oh, udah ada tadi buy 0,2-nya. Saya hapus 1. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Itu buy 0,2-nya. Sini 0,4. Sekarang kita hitung, kalau dia kena 0,4, TP-nya di 0,2 di sini, ini TP-nya nih kita tandain ya. Nah, ini TP-nya nih di sini, pakai garis warna hijau kita tandain. Apakah profit hasilnya? Nah, kan itu pertanyaannya. TP-nya di sinilah, pas di garis 1881. Kita hitung Bapak Ibu. Ini 0,4, TP-nya dia 14 poin. 0,4 18 poin berapa Bapak Ibu? 140 kali 4. Ada yang bisa bantu? Matematika saya jelek kalau nggak pakai kalkulator. $560 profitnya Bapak Ibu. Profit yang level 0,4 ini. Yang buy limit 0,2-nya kan bisa kita anggap BEP Bapak Ibu. Ataupun yang minus-minus $2 lah gitu. Yang di sini 0,1 minusnya berapa? Sampai sini. 1.900. Bilanglah 20 poin. Berarti $200. 560 dikurang 200 itu masih ada plus $360 Bapak Ibu. Jadi masih profit. Nah, itu Bapak Ibu. Ini area buy-nya. Kalau tiba-tiba harga naik, area sell-nya di mana? Kan gitu. Area sell-nya ini Bapak tandain dulu. Ya.
Support resisten klasiknya ditandain dulu. Nah, ini lagi. Udah. Lalu tambahkan lagi. Anggap aja ini dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, nih. Sama ini, di sini, ini sell lagi di sini. Nah, biasanya dia bakalan koreksi itu, nggak mungkin harga tuh naik terus tanpa koreksi itu sangat sulit sekali Bapak Ibu. Ya, jarang terjadi. Ya, seperti ini. Sampai di sini jelas nggak Bapak Ibu? Yang jangan pernah Bapak Ibu lakukan adalah ini yang sering nih Bapak Ibu, yang sering dilakukan tuh kesalahan-kesalahannya itu adalah di sini. Ini kan area buy besar Bapak Ibu. Di sini buy deh, di atas ini buy. Di sini buy. Nanti harga turun sampai low sini buy lagi. Di sini buy lagi. Tiba-tiba harga kuat, turun kemari. Equity nggak cukup. Minusnya udah ribuan dolar. Nggak berani lagi dia nge-buy di sini dengan lot lipat 2. Ujung-ujung locking. Buy di sini, sell locking di ujung sini. Habis itu baru bingung karena equity udah tipis. Nah, hal-hal itu kelemahan terbesarnya Bapak Ibu. Jadi harus manajemen lotnya itu harus ketat. Nggak boleh Bapak Ibu sembarangan buy gitu nggak boleh. Kecuali modal Ibu ada 1 M, Bapak Ibu modalnya 1 M, buy-nya 0,1, buy lagi 0,1, buy lagi. Itu sih masih enak kita ngaturnya. Tapi kalau modalnya pas-pasan, jangan. Ya, meninggal akunnya meninggal. Kitanya sih tergantung Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau akun nih meninggal akunnya kalau modelnya seperti itu, buy, turun lagi, buy lagi di sini kan, turun lagi nggak mampu lagi dia, dipastikan nggak mampu lagi tuh. Antara nggak mampu ataupun jiwa raga kita itu sebagai trader itu udah panik, udah takut karena mungkin udah 3.000, apalagi di gold ya Bapak Ibu ya, 10 kali lipatnya forex ini. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Jadi Bapak Ibu betul-betul harus disiplin di satu area, satu entry, satu area, satu limit order. Ya, jangan sampai bertumpuk-tumpuk di situ Bapak Ibu. Nanti kacau, saya pastikan kacau. Ya. Bapak Ibu ini bisa lihat. Ya. Nggak mau nih, ngelik kah? Oh, ngelik nih Bapak Ibu. Suara saya kedengaran nggak? Dengar ya. Bentar. MetaTrader-nya nge-lag. Kita ambil di sini aja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini sambil nunggu MetaTrader-nya ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Bulan lalu saya 16% Bapak Ibu. 16,9%. Bulan ini udah 4% Bapak Ibu. Ini baru tanggal 6. Ya. Kita lihat historinya. Nah, ini historinya Bapak Ibu bisa lihat 0,1, 0,2. Jadi di semua pair bisa kita gunakan, tapi pair-pair yang free swap aja yang Bapak
tradingkan. Ya, memang yang paling enak itu di gold. Coba Bapak lihat di gold itu profitnya pasti besar-besar, tapi sama juga floatingnya juga besar-besar. Ini Bapak Ibu bisa lihat nih $19, $17, ya, $81, 126 seperti itu. $16, $25 ya, $77. Nah, 0,1 semua Bapak Ibu. 0,4 ini dia udah udah lipatannya 0,1, 0,2, 0,4. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini mau diklik. Ya. Nah, ini lagi. Ini saya di tradingnya di broker luar ya, Bapak Ibu ya. Ini akunnya rupiah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga. Ya, semua pakai yang habit support resisten. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas? Silahkan Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya agak-agak ragu juga nih. Silakan. Sambil nunggu nih. Ayo, Bapak Ibu, ditunggu pertanyaannya. Sambil kita buka inilah. Trading view. Oh, ini ada. Bisa kasih contoh di PRIU, Om, cara buat roadmap buy dan sell. Oke, PRIU ya. Berarti kita cari Euro USD di sini, Euro USD. Ini aplikasi MetaTrader ini saya error. Nah, kita buka H4. Nah, time frame-nya H4 ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Pak. Nah, ini rectangle. Harga kan sekarang di sini. Ini kan area support nih. Nah, ini adalah area supportnya. Ya, kita satuin aja. Lalu juga ini adalah area resistennya. Nah, jadi sekarang nih seperti ini. Jadi sebenarnya ini kita nge-buy nih di sini Bapak Ibu. Kalau sekarang nih kita nge-buy. Ya, sekarang nih kita nge-buy. Lalu support selanjutnya di mana? Support selanjutnya kan di sini nih. Ini yang lumayan dia tarikannya kan di sini nih ya. Bisa ini, bisa ini. Nah, ini. Oke. Ini juga supportnya. Ini kan support-support klasiknya. Udah gini aja dulu. Lalu kita tarik Fibo-nya apa? Dari sini tarik sampai sini. Nah, pas nih Pak. Ini kan ada nih. Ini area buy. Ini adalah area buy-nya. Sama ini area buy-nya lagi. Jadi kalau kita nge-buy sekarang, buy limit lagi di sini Bapak Ibu. Di 1.8019. Nah,
Hapus saja nih, biar nggak terlalu itu. Buy sekarang. Buy lagi di 108.019. Buy lagi di 07.50. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jaraknya berapa poin? Bisa kita pakai ini. Mana ya? Jarang pakai ini, jadinya agak-agak ini juga Bapak Ibu. Nah, ini long position. Kita buy di sini. Buy. Stop loss kan bisa disetting nih. Buy di sini. Nah, ya. Take profitnya setengah aja nih di sini. Begitu juga area sell-nya Bapak Ibu. Ini kan udah ada nih area buy-nya, area sell-nya di mana? Tarik aja nih Fibo-nya nih dari atas sampai sini. Nah, tandain lah. Nah, ini Bapak Ibu. Sini dan sini. Baru kita hapus. Udah ada nih. Jadi kita udah ada area buy, udah ada area sell. Nah, seperti ini contohnya. Ingat, kuncinya harus sabar. Kalau kita startnya 0,1, itu sebulan itu $1.000, $1.500. Potensi dapatnya segitu Bapak Ibu. Tergantung banyak momennya di mana. Kalau banyak momennya di gold bisa banyak. Kalau cuma di forex bisa lebih kecil. Tapi intinya trading kita lebih santai. Kita udah tahu di mana buy, di mana sell, di mana buy, di mana sell. Seperti itu. Nah, ingat jangan buy. Seperti itu jangan ditumpuk level-level buy-nya entry-nya itu di satu area. Itu kesalahan yang paling fatal Bapak Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya silakan. Harusnya tadi buy aja nih Bapak Ibu. Goalnya. Ya. Jelas? Saya ingin memastikan Bapak Ibu malam hari ini semuanya jelas tentang strategi ini sehingga Bapak Ibu juga bisa simulasi mulai besok tuh bisa simulasi entry menggunakan strategi ini. Dengan catatan kalau selama ini Bapak Ibu trading belum ada strategi yang Bapak Ibu kuasai, yang Bapak Ibu pakai. Nah, bisa strategi ini Bapak Ibu bisa gunakan. Oke, ada yang nanya ya. Untuk area buy sell cukup tidak level. Maksudnya di gimana Pak? Untuk area buy sell. Pokoknya area buy sell-nya itu biasanya itu ada 3 ataupun 4 level. Tergantung harga pada saat itu di mana Bapak Ibu. Kalau saat ini kan harga sedang berada di area support. Artinya kita sudah memiliki 3 level aja. Andaikan nanti harga tiba-tiba udah turun kemari ke level 2 nih, kita baru mulai buy di sini, berarti kita hanya ada 2 level. Nah, jadi tergantung harga pada saat itu di mana. Contoh kayak USD Kanada. Kita cari ya USD Kanada, USD Kanada. H4. Kan? Kita tandain kan di sini kan tadi area resistennya nih. Ditembus ya. Bapak Ibu ya, ini ditembus. Lalu resisten selanjutnya kan di sini. Tuh ya, udah kena, udah nyentuh.
kalau kita coding seperti ini, trend line, nah, kita bisa tarik Fibo Bapak Ibu dari sini kemari ke bawah ini. Nah, ini kan udah jelas Bapak Ibu. Area 1272-nya kan di sini nih. Nah, di sini lagi. Udah. Nah, jadi kalau dia sekarang ini berada di sini Bapak Ibu, ini tinggal satu posisi lagi aja. Ya, satu posisi aja Bapak Ibu. 1 dan 2 posisi. Jadi ini kalau kita perbesar, ya, nah ini di sini kita sell 0,1, di sini saya limit lagi, jadi artinya cuma 2 aja Bapak Ibu, tinggal 2 aja. Karena ini adalah level terakhir, kita bisa start 0,2 kah di sini 0,2, di sini 0,4 seperti itu. Andaikan pun dia turun lagi, ya udah Bapak Ibu, kita tunggu ya di sini lagi. Di sini. Kan nggak jauh nih jaraknya. Kita tunggu aja seperti itu. Jadi tergantung pada saat itu. Kalau kita 4 level, kalau kita mulai startnya selnya di sini, ini kan di tengah-tengah, di sini, ya, sini kan support 1, ini support 1, di sini resisten 1, kita sell di sini, sell lagi di sini, sell lagi di sini, sell lagi di sini, nah itu baru 4 level Bapak Ibu. Jadi dia rata-rata tuh maksimal 4 level, mungkin bisa 5 ya kalau kita lagi di atasnya lagi. Tapi umumnya itu 3 level aja. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa start 0,2, sini 0,4 karena kan sedikit aja Bapak Ibu. Kalau kita hitung nih berapa pip aja nih. 33 20 sampai 33 40, cuma 20 pip aja Bapak Ibu. Ya. 0,2, 0,4. Aman, floatingnya paling ya puluhan dolar atau ratusan 100 200 dolar aja. Tapi sekali dapat pun 50 dolar, 100 dolar nih kalau startnya 0,2 nggak kemana. Seperti itu. Mas, kalau pakai strategi ini biasa buat selama 1 minggu. Ya, jadi tuh Bapak Ibu, strategi ini kapan dia tidak berubah? Contoh, pakai ini aja lah. Ini ada Elliott Wave Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Oh, saya hapus dulu yang lain-lainnya ya. Oh, nggak apa nih ya. Itu dia. Bentar. Saya hapus juga. Di sini aja lah. Tambah slide. Nih, di sini. Oke. PNS di sini ya. Oh ya, di gini, ini udah pas nih. Ini kita maksudnya lahan kosong gitu Bapak Ibu. Nah, contoh ya Bapak Ibu ya. Harga itu kan seperti ini. Misalnya harga naik, turun, naik lagi. Terus dia turun kemari. Lalu di sini kita gambar Bapak Ibu. Ini resistennya ya kan. Nah, ini resistennya, ini supportnya. Lalu kita dapatlah apa? Di sini 1272-nya misalnya. Nah, sub. Begitu juga di sini, sub. Ya. Harga itu di sini. Kan udah ada nih. Area resisten support 1272 161,8 Bapak Ibu. Kapan harga itu berubah? Kita coding baru lagi. Ya. Kapan kita akan coding baru lagi?
Kapan kita harus coding baru lagi? Selama harga itu masih di dalam sini, Bapak Ibu. Tunggu dulu bentar. Selama harga itu masih di dalam antara 2 dan 3 ini, selama masih dia di sini, Bapak Ibu. Ya. Ini artinya dia ada potensi dia bakalan sideways. Nah, selama dia masih di dalam sini, dia bolak-balikan di sini Bapak Ibu. Ya, bolak-balik dia di sini. Ini belum berubah codingannya. Tapi misalnya besok dia langsung misalnya nah, besok dia langsung tuam kemari Bapak Ibu. Sell turun. Udah, Bapak Ibu coding baru lagi, cari momen-momen baru lagi. Cari area-area baru lagi. Seperti itu. Pokoknya biasanya kalau udah habis TP itu cari momen baru lagi. Puncak 1 tidak dianggap sebagai support resisten. Dianggap, Pak. Resisten 1 dianggap, support resisten 1 dianggap. Contoh. Masih belum bisa. Contoh gold, XAU USD. Nah, ya. Nah. Bapak Ibu nih bisa lihat ya. Tam. Nah, agak naik. Nah, di sini kan supportnya, ini resisten. Pak Ibu bisa lihat, ini support. Jadi ini memang kita anggap, Pak. Ketika harga naik ini sampai resisten ini, kan sell kita kemarin, Pak. Jadi harus tetap dianggap. Ini ketika harga turun sampai kemari pertama kali, kita nge-buy juga. Seperti itu. Jadi sini kita nge-buy juga. Jadi harus dianggap. Jelas ya? Dan yang jangan juga kita sell itu di area support, buy di area resisten. Contoh. Ketika harga tadi di sini kemarin, kita nge-buy nih Bapak Ibu di sini. Sebenarnya nggak apa-apa juga kita nge-buy di sini. Karena harapan kita mungkin dia bakalan naik lagi ke atas kan. Tapi yang perlu diingat, kita buy antara jarak buy 1 dengan buy selanjutnya kan area ini itu terlalu jauh, Pak. Contoh juga, kita mau sell nih sekarang karena kita lihat powernya kuat. Oh ini sih sell kan gitu istilahnya. Nggak masalah juga. Cuman sell di sini, sell lagi di atas ini, Pak. Jauh. Nah, lebih bagus kita cari momen buy ya di sini. Kecuali Bapak dan Ibu yakin memang harga itu beberapa hari ke depan dia bakalan memang turun. Ya sell aja di sini. Seperti itu. Ya. Tapi kalau cuman alasannya karena wah ini kuat Pak, turunnya Pak, powernya kuat, sell di sini. Jangan. Jangan. Ya, bisa terhenti nih di area sini dia. Paling turun dikit, bisa baru dia naik pelan-pelan seperti itu. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Jelas? Dipraktekkan ya Bapak Ibu ya, yang modalnya belum ideal diidealkan. Jadi kalau Bapak tanya ke saya berapa modal ideal, kalau Bapak Ibu startnya itu di forex, modalnya itu 5.000 bisa. Itu udah ideal.
minimal 3.000 lah. Gitu. Oh bisa nggak Pak? 2.000, coba aja. Cuman saran saya sih jangan. Apalagi untuk yang pemula, Bapak Ibu. Maksudnya tuh kita itu baru-baru trading, baru-baru juga memakai strategi ini. Nanti ketika kita kena plottingan yang memakan balance-nya 1.000, kita nggak hitung-hitung. Pokoknya sama entry aja. Nggak hitung dulu sebelum entry itu resikonya sampai itu berapa pip. Tiba-tiba udah $1.000. Kena mental Bapak Ibu. Kena mental. Ya. Bisa Bapak Ibu pakai nih. Bulan lalu aja 16,9% Bapak Ibu. 1.000 hampir $1.700. Bulan ini udah hampir $400. Ya. Nah, ini yang bulan-bulan habit goal nih yang merah-merah nih habit goal kemarin nih Bapak Ibu. Bulan Mei ini kenapa besar? Karena saya lotnya saya besarkan Bapak Ibu untuk mengcover loss-loss 2 bulan sebelumnya. Jadi saya tunggu memang dia di level-level itu lotnya saya itu kan. Nah, saya gabungkan dengan analisa-analisa lain, lotnya saya gedekan. Cuman setelah itu saya nggak mau lagi karena resikonya gede Bapak Ibu. Kalau salah ya. Oke, saya start 0,1 lagi. TP ideal untuk strategi ini Pak. TP-nya tetap Pak. TP ideal itu seperti ini. Perhatikan. Ini kan buy support pertama. TP-nya itu setengahnya Pak. Jadi kalau di sini setengahnya di sini. Tapi yang mana yang udah kita gambar tadi ya? USD Kanada ya. Oh, Euro USD tadi. Euro USD. Nah, ini kan udah. Bapak buy di sini. TP-nya kan bisa di tengah-tengah sini. Ternyata dia turun ke level kedua. Nah, kalau udah dia level kedua, TP-nya di area level pertama, Pak. Begitu juga kalau dia turun lagi kena level ketiga di sini, TP-nya di level kedua. Ketika level 3 itu kena TP di level kedua, maka clear aja semua, Pak. Itu profit. Kenapa profit? Karena lotnya kan kita udah averaging. Di sini 0,1, di sini 0,2, di sini 0,4. Nah, ya. Ketika harga sampai sini udah profit, kan kita udah hitung tadi. Dan biasanya harga sampai sini dia akan koreksi. Kenapa? Ya, karena ini H4, Pak. Ringnya itu udah lebar, turun dia sampai sini udah lebar banget. Beda kalau kita itu tradingnya di M5, ya, M1. Itu mungkin sekali kejut memang lewat semua itu. Makanya saya lebih suka itu H4. Lebih santai, kita nggak ngodingnya itu nggak perlu diubah sampai sehari berapa kali, mungkin seminggu 2-3 kali kita ubah ataupun seminggu sekali tergantung pergerakan harga. Ya, jadi TP-nya seperti itu, Pak. Buy di level 2, TP-nya di level pertama. Buy di level 3, TP-nya di level 2. Buy di level 1, entry pertama, nah itu ya 20-30 clear, Pak. Seperti itu. Namanya juga entry pertama kan. Kayak gini nih, oh saya rasa nih mau naik nih, buy, profit. Ya udah clear aja, kan nggak ada masalah. Strategi ini kan kenapa saya ciptakan seperti ini? Untuk mengantisipasi kalau salah kita harus ngapain? Apakah stop loss? Enggak stop loss. Kita buy lagi di level-level berikutnya. Jadi lebih tenang. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba seperti itu. Wong saya setiap entry kan upload di grup. Setiap close juga upload di grup. Kan Bapak Ibu bisa lihat seminggu nih. Akun saya juga saya konekkan di MKL5. Nih. Dan bukan hanya 1-2 akun nih, 3 akun Bapak Ibu. Ya. Ini di GK, ini di broker luar. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, kalau Bapak Ibu suka copy trade di MKL5 ini kan bisa mengcopy. Tinggal di copy aja. Cuman ribet cara-caranya.
Kalau Bapak buka YouTube tahu nanti cara-caranya. Ribet. Ya. Mengcopy itu bukan memastikan profit. Mengcopy itu kan copy posisi. Kalau posisi saya profit, Bapak Ibu juga profit. Kalau posisi saya loss, ya loss juga. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Kalau Bapak Ibu tradingnya di gold, saya sarankan 10.000 ya. Modalnya ya. Di bawah itu jangan Pak. Kalau di gold itu kalau dia bisa sampai 161,8 di jarak-jarak yang lumayan besar itu floatingnya bisa 1.500, bisa 2.000-an. Jadi kalau modal Bapak 5.000, udah floating 2.000-an, itu bisa ini jantungan. Tapi kalau yang udah terbiasa dengan habit goal kemarin kayak Pak Yunan sekali SL kan 1.200, kayaknya sih udah mentalnya udah terlatih gitu. Ya. Jadi silakan dicoba. Semakin besar modal itu semakin mempengaruhi psikologi Bapak Ibu. Kita semakin santai. Jadi kalau terploting itu kita nggak terlalu deg-degan. Oke, sampai di sini paham Pak Apri, Pak Ibu Ade, Pak Andi, Ibu Esther, Pak Fran, Pak Hadianto, Ibu Jenny, Pak Rido, Pak Asen, Ibu Tri, dan Pak Yunan bagaimana? Masih mengambang-ngambang ataupun udah paham? Atau masih ada yang ini yang kayak kurang pas gitu di hati apanya gitu disampaikan aja Pak. Paham ya Pak ya? Oke. Kalau paham, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, dipraktek Pak. Kalau Bapak misalnya modalnya kan pas-pasan, Bapak Ibu kan modalnya pas-pasan. Misalnya saya cuma ada modal misalnya 5.000, 10.000. Bapak takut nih langsung besok deposit 10.000. Di akun demo aja dulu Pak. Oh, akun demo nggak ada ini. Bapak bener tradingannya gitu loh. Buy limitnya bener sesuai itu sama aja. Tapi kalau Bapak tradingannya di akun demo hantam-hantam punya ya memang kayak nggak ada psikologinya. Ya. Tapi kalau di akun demo Bapak pun bener-bener pakai metode ini, Bapak gambar, Bapak buy limit, sell limit di area itu, lotnya sesuai. Ya, itu kan melatih Bapak Ibu juga, melatih keyakinan, PD, kita yakin, berani, itu akan muncul Bapak Ibu. Nah, ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya mudah-mudahan saya doakan apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa bermanfaat lagi untuk Bapak Ibu semua. Karena juga saya ingin yang di grup-grup itu profit Bapak Ibu ya. Bukan besok top up, top up, top up untuk nambah modal nggak ada masalah. Tapi ini MC top up lagi, MC top up lagi. Kalaupun MC memang udah Bapak siap ataupun spekulasinya untuk memang cacing-cacing naga-naga sih nggak ada masalah. Ya modal Bapak banyak. Tapi kalau modal Bapak ingin jangka panjang, ingin konsisten, nah dibentuk Pak dari sekarang. Saya aja nih saya bentuk bener-bener saya kelola bener-bener ini supaya dia konsisten Bapak Ibu. Makanya saya konekkan juga ke MTL5 supaya banyak orang mau lihat juga silakan. Mana tahu tiba-tiba ada yang ngopi. Ini biaya ngopinya kan 30.000 $30 per 1 bulan Bapak Ibu. Kan lumayan. Kopi 30 USD per bulan. Ya. Artinya apa? Saya sebulan profit $1.000, Bapak pun profit juga $1.000. Tapi saya dapat $30 fee-nya. Ada 100 orang tuh lumayan juga, Pak. $30 kali 100. Nggak usah 100 orang, 10 orang aja ada 300 orang, ada $300. Nah, seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang kurang jelas, jangan sungkan hubungi saya lewat WhatsApp ataupun tanya di grup, Bapak Ibu. Saya pasti balas. Ya, saya pasti balas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Siap, sama-sama, Pak.
Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, Pak Inan. Terima kasih Pak Alam. Siap, sama-sama, Bos. Siap, Pak Apri. Boleh dipasang, Pak, buy limit, sell limitnya. Ini masih nggak golek. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu ya.